Jadi maksud dengan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada keadilan. Keadilan adalah wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan di antara bentuk kezaliman adalah mengambil hak orang lain, ya. Itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengambil hak orang lain. Dan hak orang lain terbagi atau ada 3 model, hak terkait dengan darah, kemudian terkait dengan harta, dan terkait dengan harga diri. Itulah yang Nabi SAW pernah nasihati kaum muslimin ketika haji. Kata Nabi SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya darah kalian haram, itu tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalakum, harta kalian haram, tidak boleh diambil, ya. Wa a'radakum, dan harga kalian haram juga tidak boleh dijatuhkan. Seperti kehormatannya hari ini, yaitu hari nahar, kemudian di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram, dan juga di negeri ini itu tanah haram, itu di kota Mekah. Maka kezaliman terkait dengan salah satu dari 3 ini. Entah terkait dengan jiwa, entah dia bunuh orang tersebut, atau dia pukul orang tersebut, atau dia lukai badannya, atau dengan harta itu dia mengambil harta orang tersebut, atau menggunakan harta orang tanpa izin, atau harga diri dia jatuhkan tanpa hak. Dan kita tahu kezaliman adalah secara umum adalah dosa yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ada yang mengartikan dengan makna majaz, maksudnya akan menimbulkan kesulitan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat. Dan ada yang mengatakan maknanya benar-benar secara zahir, yaitu akan menimbulkan kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Sementara seorang butuh untuk memiliki cahaya agar bisa melewati sirat. Kalau dia tidak punya cahaya, dia tidak akan bisa melewati sirat. Bagaimana bisa melewati sirat tanpa cahaya, sementara kegelapan meliputinya. Kalau tidak bisa lewat sirat, dia bakalan jatuh ke neraka Jahannam. Maka seorang sebisa mungkin tidak menzalimi orang lain. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai kita berzalim sama orang lain. Kesalahan antara kita dengan Allah, hukum asalnya Allah ampuni jika seorang bertobat. Tapi kesalahan kita kepada orang, hukum asalnya dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Maka jangan zalimi siapapun. Jangan zalimi istri, jangan zalimi anak, jangan zalimi suami, jangan zalimi tetangga, jangan zalimi orang tua, kakak, adik, jangan zalimi bos, jangan zalimi anak buah, jangan zalimi pembantu, jangan zalimi supir, jangan zalimi siapapun, jangan zalim. Anak pun jangan zalimi. Ya, karena asalnya orang yang terzalimi minta haknya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yukhtassa syatul qarna yakhtassu syatul jalha min syatul qarna. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut dari kambing yang bertanduk yang pernah menunduknya ketika di dunia. Itu Rasulullah mengatakan hak akan dikembalikan, jangankan manusia, hewan pun akan dikisos oleh Allah, apalagi manusia. Sebisa mungkin jangan menzalimi orang sedikit pun. Tidak terkait dengan jasadnya, tidak terkait dengan darahnya, tidak terkait dengan hartanya, tidak terkait juga dengan harga dirinya. Karena banyak orang zalim, mereka terus melanjutkan kezalimannya karena mereka tidak melihat dampaknya di dunia. Zalim tapi tambah kaya, zalim tapi tambah populer, zalim tapi tambah hebat. Sehingga mereka nyaman dengan kezaliman tersebut karena zalimnya bermanfaat. Bermanfaat di mana? Di dunia. Di akhirat penderitaan. Dan Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah kalian menyangka Allah lalai dari orang berbuat zalim. Sungguhnya Allah tunda mereka sampai hari kiamat di mana mata-mata terbelalak. Nanti hari kiamat Allah akan balas. Yakinlah kalau antum zalim sama orang, antum akan dituntut pada hari kiamat kelak.